Sampai kita ngerangsek masuk sampai depan sekolah, dia ngibarin bendera. Pintunya ditutup. Brak! Turun lagi bis 913, turun lagi gelombang kedua. Masuk lo nyerang. Saya di belakang mentung yang mundur. Waduh, anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang menyejukkan ini gue udah ditemani oleh om-om gue yang hangat-hangat nih, dari STM Budi Utomo, khususnya basis berapa nih om? 913. 913. Era tahun? Aneh masuk 87, lulus tahun 90. Tahun 90. Nah itu era lawas banget nih. Jadi sebetulnya siapakah mereka? Biar nggak kepo, biar nggak penasaran, langsung aja kita ngobrol di sini di CJ Channel, makanya jangan di skip. Assalamualaikum, abang-abang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah. Baik Baik, saja. dalam keadaan sehat bang ya. Sudah divaksin 2 kali. Steril berarti kita ya. Kita sudah oke. Udah oke, betul. Iya. Sebelum kita ngobrol, disapa dong om buat teman-teman CJ Channel nih. Hai man. Kita perkenalan dulu kali ya, Ya. dari abang. Abang siapa namanya nih? Aneh dipanggilnya Cidek. Dulu lahir dari Gang Subur, Moksi. Besar di sini tahun 89 baru mulai Transmika. Transmika pindah ke sini. Bedeng. Ke Bedeng. Oke. Nah, kalau sementara dari abang siapa namanya nih, Bang? Saya Acep, panggilan Cepi. Oh, Bang Acep, panggilan Cepi. Ketua. Sekarang sebagai ketua apa nih, Bang? Basis. Ketua basis 913. 913. Di era saat ini. Di era sekarang, periode sekarang nih. Sampai Wih, 2020. luar biasa nih Bang Acep nih, maestro saya nih. Nah, Bang, kenapa nih Bang Cidek memilih STM Budut? Alasannya, Bang? Dulu Coba dong dibagiin buat zaman temen-temen. sekolah SMP suka lewat pasar baru, terus ngeliatin dulu legend kita dulu ada orang Ambon namanya Yosi. Wih, oh ya Bang Yosi nih, betul. Bang Yosi, salam hormat Bang Yosi yang ada di Belanda. Terus kalau kita perhatiin tuh kayaknya asik kayaknya ya, underground semua nih ya. Ngeliatin ngumpulin orang tepak jauh. Waduh. Taekwondo cepet. Udah ke taekwondo. Jauh. Buru. Itu aja kayaknya sangat ditakutin leather shirt-nya dia kelihatan gitu. Hanya masih pakai celana pendek. Saat itu nah, coba ya masuk PGRI, kalau negeri nggak mungkin lah, capek. Swasta gampang masuk. Akhirnya masuk, join di situ sekolah. Oh, akhirnya tapi Om ini dapetnya yang negeri atau yang di PGRI 5. siangnya berarti ya? Iya. Oh. Satu. Iya, kalau Aneh satu. negeri. Oh, kalau sementara Abang 1. 93. 93 Kalau aja. aneh 5 siang bolong. 5 siang waduh deh. Murid asin. Bentet. Nah, Bang, kalau sementara Bang Acep nih. Bang Acep sendiri kenapa Bang milih Budut, Bang? Itu nggak sengaja juga itu. Kenapa? Karena kan awalnya kita aneh dari SMP tuh milihnya itu STM 3 sama STM pembangunan. Terus kagak dapat cadangan di STM 1. Masuk ke mesin. Udah itu aja. Tapi seneng banget sih dapat negeri kemarin. Alhamdulillah ya. Dapat negeri karena kan nemnya kecil kan. Cadangan. Kayak ciri-ciri orang pintar. Ciri-ciri yang pinter. Nah, Bang. Sementara kalau Abang nih, ini di sini berarti ada 2 sisi yang berbeda nih. Ada pagi dan siang nih. Siang Dan bolong. pasti Siang bolong. ceritanya beda-beda dong. Ya. Betul. Kalau di era Abang nih, di pagi khususnya nih Bang, buat Abang nih, itu bagaimana Bang? Pagi itu dulu di Budut wajib masuk jam berapa tank nyampe di sekolahan kalau pagi nih? Kalau tehnya sih kayak biasa jam 7:30, jam 7 deh. Tapi ya sering telat juga Sering sih. Sering telat. Bukan update banget dong. Tanda bisnya juga yang susah, sering ketinggalan juga. Lah kalau Abang masuknya basis mana Bang? 913 Jembatan Baru. Jembatan Baru. Oke. Tapi satu era ya, satu era apa? Ketemu setahun deh. Ya, setahun ya ketemu. Karena jam kata berapa ya? 93. Nanti kan masih ketemu lah kalau kita masih jadi Masih ketemu lah ya. Ya. Oke. Karena kan
pagi siang lumayan lah. Iya. Ada yang suka ngalong juga di siang gitu. Karena kan kita juga prakteknya di Pulau Gadung. Kalau mau Kembali ke CP. Kalau ada PGRI malah di BPKP aja sebelah. Oh begitu. Betul. Kalau abang prakteknya di- boleh bukan. Pulau jadi Malah jauh ya. boleh jauh. Itu kenapa? Karena memang Abang dari sekolahnya. kejuruannya itu apa gimana tuh? Space-nya atau gimana mungkin memang harus ke sana kali. Oh, negeri. harus ke sana Di gitu. sana tuh ada 3 STM. Ah. STM 6 KR, Mhm. STM 3 sama STM 1. Oh, yang pada memang praktek di sana Praktek semua di tuh. sana disiapin sama sana. Keren itu kan. PT PT namanya. PT. Kalau sebelah kan PPKPT ya. Kalau abang sementara prakteknya nggak jauh-jauh banget tuh, Sebelah. dekat di sebelah. Sebelah, Oh, Oke. Nah, kita punya workshop sendiri, bengkel sendiri. Oh, ada bengkel sendiri. Nah, buat Bang Cidek nih, Bang Cidek. Dulu di era abang tuh bang, itu udah ada belum sih bang yang namanya penataran kayak begitu tuh bang? Kalau penataran formula sih ya, sepertinya nggak ada ya. Cuman kalau kok secara eksternal itu penataran kita keras dulu. Secara eksternalnya nih, di Eksternal. luar jalur Ah, berarti ya. Saat itu kita dididik bener-bener cowboy banget, waktu baru masuk pun kita sering dipalak di depan. Nah, jadi ada budut 5, ada budut 1, ada sama 1 di BPKPT. Itu senior yang danger itu selalu malak di depan. Nah, semua harus taruh ke ember. Trung palakan. Kebetulan senior di budut saat itu kita banyak anak-anak gang subur yang lebih tua dari kita. Iya, betul. 87 ada, angkatan 86 ada, dan mereka juga udah cukup dikenal. Jadi kita dilindungi sebagai junior. Oh. Sampai kita diajak nongkrong. Udah kelas 1, mereka kelas 3. Nah, diajak nongkrong situ, diajak minum, diajak mabuk. Kita diajarin suruh malak-malak gitu. Kayak begitu aja. Betul. Jadi respect banget kali karena kemungkinan kita memang anak-anak daerah gang subur kali. Oh, betul. Ya, cukup blacklist lah. zaman Familiar saat lah, itu, udah familiar dikenal lah. juga ya, betul. Ada legend salah satu itu anak Siakawan, itu bulan 13 itu namanya Hulman. Bang Hulman. Hulman, angkatan 88. Terus dipecat. Oh, dipecat. Karena dia pacaran mulu sama SMA 7. Bininya SMA 7. Anak Siakawan. Terus akhirnya dia sekolah di situ cuma nongkrong doang, akhirnya dipecat dari budut 5 siang, masuk Poncol. Padahal Poncol juga udah sering tempur sama Oh iya kita. betul, itu kan rival tuh. Bener, Betul. sering tempur. Cuman karena dia orang bekas budut sih nggak ada nyolek. Ini aman. Hulman Buset. almarhum, sekarang udah almarhum. Udah almarhum ya. Itu legend juga tuh, masuk orang gila. Termasuk orang. Salah satu lagi legend di Tenabang, basis namanya budut 5 atau budut 4 ya, sama. Itu almarhum di Tenabang dikenal ya. Itu keluarganya ini penguasa jagoan Tenabang siapa? Oh, apa? Abu Ucuk ya. Buset. Oh, Ucuk. Nah, itu salah satu cangcingnya aman. Orang-orang situ juga orang keras juga. Almarhum juga baru Buset. kemarin. Itu legend Tenabang tuh. Legend juga. Itu mereka belum ngedidik kita zaman saya kelas 1 87 itu bener keras, dan kerasnya keras enak gitu. Gaya kepemimpinan mereka bener-bener Bisa diterima waktu itu sama junior-junior ya bang ya. Oke. Nah sementara kalau Bang Acep nih, tadi tuh di siang yang kita udah denger tadi seperti itu tuh, Bang. Udah digubrukin ember. Nah kalau Bang Acep sendiri begitu juga apa kagak bang kalau di pagi bang? Kalau pas angkatan aneh sih alami. Alami bagaimana nih maksudnya nih? Natural nih. Natural kayak pengenalan. Tapi dikasih tahu sih nggak keras banget. Nggak keras Dikasih tahu banget nih, ya. musuh-musuh budut dikasih tahu ternyata semua jalur ada musuhnya. Di semua jalur udah ada. Buset. senior yang ngajarin perang semua. Udah ngediktein tuh begitu tuh ya. Iya. Tempurin. Nah tapi Bang Acep, memang di era abang tuh ya, emang sesama STM udah pada ribut di jalur barat khususnya nih Bang Acep nih? Kalau 913 khususnya pas Baru mulai itu ya. Baru mulai benturan sama kamu belum begitu. Belum terlalu ini. Maksudnya sama Ingat Poncol lah. aja pernah satu bis. Poncol sama 913 dia naik 913 juga kan. Pas Di dia kelas satu. di era kelas 2 NT ya. Baru kacau baru tuh. Baru di kelas 2, abang udah pada kelas 2 nih? Terakhir zaman kita jam 87 masuk 90 belum. Kita
kita masih berteman, masih Jawa, DKI kita berteman. Masih harmonis Iya, ya. kan bisa bareng-bareng tuh ya. Waduh. 204 kan tingkat ya. 26 kan nggak ada. 913 tuh sering beriringan bareng dari hati sama orang. Wah, indah banget kalau jalan damai. masih damai tuh ya. Masih enak lah saat itu. Ya kita Kalau berteman. mau olahraga kita ke Gambir dulu. Ya. Kalau mau olahraga ke Gambir, pos. Ya, iya, kita Dengan kalau- SMA, Bang, betul, tes mentalnya di situ. 7 sama 4. SMA 7 Gambir itu kebanyakan orang pejabat. Anak kampung Kuitang deh, Nah. Alamo. Nah, itu tuh mereka kan kebanyakan anak angkatan, anak militer. Iya, betul, betul. Rumahnya nggak jauh-jauh tuh, Jambon, Kuitang. Ya. Itu markas-markas kantong-kantong SMA 7 Gambir. SMA 7 Gambir memang kita musuh-buyutan dari dulu. Tapi memang kalau secara perlawanan nih, itu lebih sering bentur di pagi apa di siang tuh, Bang? Kalau aneh di siang sih setiap hari. Itu buat kalau di pagi. Di sore hari di jam yang sama. Dulu kan ganti jam itu bis tingkat. Lewat SMA 7 Gambir, Immanuel terus mentok Senen, Kuitang, balik lagi kan. Lewatin Gambir lagi. Dia di sore yang sama, di jam yang sama kita tempur 2 kali. Anak siang. Anjir, begitu tuh siklusnya. Pergi. Waduh. Udah teruji mental. Udah terus. Pulang ngalatin lagi. Kalau di pagi nih, Bang nih. Kalau di pagi ngeributin apa tadi anak Dia sama anak pagi juga, ributnya Gambir juga kan anak pagi pulangnya siang. Siang mereka udah pulang anak pagi kan nggak ada, pulangnya siang SMA 7. Dia bagian sore, bagian pagi tempur. Oh, udah ada lawan masing-masing. Oh, tuh SMA 7 kan berbatu. Pulang juga susah bisnya. iya. Mau kagak mau muter dulu ke Kuitang. Iya. Tapi mereka perlawanan sengit itu, Om. Dia ada senior, dulu anak jenderal pokoknya. Waduh. Iya, jadi mereka pakai senpi Ya semua. ampun. Iya. Begitu. Aduh. Iya, kita pakainya obeng, botol. Apa sama kerikil Ada kayak yang suka bawa senpi ada cuman nggak berani, ada yang bawa granat cuma nggak berani. Tapi kalau dia bisa ngelibet karena babanya bintang 1 juga. Aduh, berat berarti ya. Siapa yang nggak tahu SMA 7 dalam desa? Betul. Rival juga tuh ya. Jabat kelas 1 dia eranya mereka centeng-centengnya era zamannya Presiden Soeharto. Bapaknya di situ, anaknya sekolah di situ semua. Oh, jadi ngerasa punya backing. Betul. Backgroundnya ya. Iya, Bang? karena saya suatu pengalaman itu kita sering tempur, kita diserang, setiap saat diserang, tapi kita yang disalahin, kita selalu ditangkap. Udah biasa. Memang begitu. Itu kan banyak pangkalan militer kan. Iya betul, Yang deretan namanya situ. kita dimasukin ke Garnison sering, Hmm. ke Kodim sering, ke Brimob sering. Itu kan pangkalan militer. Kita digiring masuk di bonyokin. Ya ampun. Bisnya jaga mereka, masukin. Jadi kita nggak bisa kabur, yang bisa kabur loncat lari. Tapi kadang-kadang udah dikepung duluan di bawah, masukin Kodim. Memang kejadian itu Setiap saat tuh. saat. Ya ampun. Kita yang disalahin. Selalu anak dari pihak burut yang disalahin. Aneh Kalau kan? mau pulang ya. Malah kita yang serang. Itu Kita selalu satu sekolahan bubar. kadang kaca tuh hampir setiap hari habis pecah. Kaca apa nih dari apa? Dari bus. Dari SMA 7 kan jadi siap banget. Kita siap aja. Kalau kita turun, wah lawan, mundur gitu. Kacau. Gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman setia CJ Channel, cerita ini hanya cerita lalu nih yang memang dialami oleh abang-abang gue berdua nih. Eranya seperti itu dulu, namanya bukan bermaksud untuk mengupas luka lama. Apalagi sampai diulang di era yang sekarang ini. Nah, buat abang nih, euforianya bagaimana sih yang memang Om masih kenang bersama teman-teman di Budut yang masih berkesan nih? Memorinya sih kita ya diciptakan tes mentalnya itu beruji. Saat kita kalau berantem teman sama teman di era saya itu selalu buka baju. Teman sama teman. Jadi diadu di lapangan banteng. Buset. Kayak ayam jago. Itu pada nonton di pagar-pagar depan halte begini semua anak-anak. Cukup puas sampai bonyok. Diriin, udah kasih minum sama BK supaya nggak Anjing. masuk pakai baju Itu lo dalam rangka apa tuh diaduin begitu? karena sering ribut, sering tonjoknya kan lu gaduh sama kamera Pribadi. sama senior. Oh, pribadi. Iya. Dia buka baju, suruh buka baju ranjang lu, kayak jago, wah. Waduh. Itu dia jadi gentleman di situ kita. Kedua juga waktu di era saya 87, sebelum era 87 nggak ada basis. Oh, nggak ada Semua basis. basis. Zaman di era itu kita baru masuk itu ya budut itu ya bisa 13. Belum ada geng, belum ada ya basis. betul. Awal mulai saya yang intis sebetulnya. Oh, gitu? Selain sing 913, kita karena zaman era saya itu banyak sampai 2 bis tingkat. Rombongan burutnya Iya, tuh. jadi kita bisa pilih gelok dulu tuh, gelok budut 913 budut akhirnya menjadi tren Icon. ikonnya bis itu.
Nah kita anak mana tuh? Kumpulan 93, ini mana lo? Kumpulan Tanah Abang, kumpulan apa ya? Mereka sama-sama lah ngikut, ngepek ke kita. Begitu. Oh iya, betul. Saya memang lahir di Gang Subuh dan Rosi itu rata-rata 50%, 70% itu memang anak budut. Ya, notabene-nya banyak di situ, betul, yang kita udah tahu. Kantongnya saat zaman saya induknya budut lah begitu dari 1913. Lahirnya budut 19 lah gitu. Ada golok-golok 1913 jadi ikon. Semua ngikutin akhirnya mereka bergeng-gengan jadi. Jadi mulai narik dari nama-nama mobil mungkin. Mobil, karena kan mereka punya rombongan sendiri. Ya mereka dengan sama tempurnya masih mati jurus ya. Habis basis 806 juga lewat Gambir ya, SMA 7 Gambir. Basis 101 juga lewatnya Pulau Gambir. Selalu ribut sama SMA 7. Makanya bisa dibilang tadi tuh ngerasain pasti malon Gambir tadi tuh. Betul, dia batu. Dan memang debrong juga sebetulnya. Debrong juga. Iya. Ya cewek-cewek juga cantik-cantik. Woi, cucu. Kayak dijorokin ya, suruh Nah, pacarin. kalau di Budut kagak ada ceweknya nih buat Bang Acep. Ada beberapa, siapa zaman di era itu Diana cakep, foto model ada. Adalah beberapa, cuman nggak sebanyak mereka, hanya 10%. 10%. Kalau di paginya banyak nggak ceweknya? Paling banyak sih, SMPK, Oh, bukan. SMA 1. Enggak, di NT-nya, di STN-nya. Oh, di STM gitu. Kalau bicara itu nggak ada. Kagak ada ceweknya. Ada satu Revina. Revina, kakak Revina. Kalau di area ini ada banyak, siapa? Emil, Meda, Tuti. Lah tapi tuh cewek-cewek itu pada ngikut basis tuh Bang tuh. Jadi Ngikut? itu basis 82 Tanabang. Ada namanya yang foto model tuh Diana, bangun cakep banget. Cocoknya di sekolah di sebelah di SMA, bukan di STM. Bukan di STM. Ya, cakep. Tapi dia malah di STM. Oh, iya. Kacang. Ada 10% di arah saya sih, siang. Nah Bang Acep, kalau boleh kepo nih Bang Acep sedikit nih Bang Acep. Jajan berapa di jajanin sama emak dulu? Dulu mah naik bis mah masih makan, naik bis masih murah, 12.000. Gocap ya naik bis tuh, cepet bertiga. Iya. Buset. Kalau aneh sih sejarah suka satu, mulai masuk, mulai bergaul, mulai tahu di bis 913 itu ternyata bukannya pada tanah vlog, pada juga penumpang yang mau pulang kampung ke Gambir naik kereta, banyak yang kebol, banyak juga copet. Akhirnya copet itu beberapa kali kita perhatiin, oh nggak ada yang ngabok nih, nggak ada juga terasa kita diem aja, supir kan naik diem aja. Saya yang punya inisiatif, iya kan, saya kelepak aja. Besok mau lagi tepok, lonjok, langsung kita gebukin. Dia ambil gerbang lu, kayak gebukin gitu. Anak-anak pasti gebukin, karena saya termasuk panglima juga di situ. Oh, aduh, iya benar yang komandoin lah ya betul. Akhirnya sering kita pukulin terus sampai pada sekarat, kita lemparin, jatuhin. Karena supir itu ngeliat saya jadi nggak berani lagi setiap lagi ongkos. Ini penyelamat. Oh, jadi ngerasa dilindungi. Karena nggak ada lagi yang teriak cepet. Karena emang bis paling rame orang pulang ke stasiun kan ke Jawa Gambir. Selalu rame. Buset. Lah emang di situlah berarti banyak juga copet ya. Banyak satu. Karena itu memang tempatnya basah kan. Banyak penumpang orang mau ke Jawa isi dompetnya kan. Iya kan, copet sering. Begitu sering ketemu saya, dia ngeliat, wah dia lagi gitu ya. Minggir, cara ngelobi saya, nyokok saya. Siapanya? Copet. Copetnya? Buset lah. Anjir. Bahasa saya, sebutan anak-anak yang amakan saya namanya bola, tukang bola. Ketemu saya ngasih duit, ngasih duit. Masa dia ngasih duit kita pukulin terus tiap hari. Iya betul. Ya udah buat minum aja gratis itu tiap hari. Nyogok kan. Iya gitu. Jadi kadang kita dia lagi duduk di pasar baru di pinggir kali, tukang lukis kan banyak tuh. Iya betul. Dari atas cuma bro, lemparin korek isinya duit. Oh itu jatah tuh. Iya, setiap hari. Jadi minum kita dari situ aja. Buset, enak juga 3 tahun Pak. saya mengalami gitu. Begitu. Memori yang paling enak gitu. Ada setoran. Yang ngeluar duit buat mabok. Iya betul. Saya berprinsip setan makan jin. Iya betul, setan makan jin ya betul. Udah buat ura-ura aja. Lah emang ciri-ciri copet zaman dulu bagaimana Bang? Yang berkelompok. Berkelompok 5, 6, berkelompok. Selalu nggak berani dia sendiri. Tapi dia tetap begitu ngeliat anak-anak turun nggak berani. Tapi nitip duit turun, jangan ada orang gila turun. Kacau nih bener. Hanya kita ada ketentuan jam kan, berangkat. Iya. Setiap hari tuh. Sampai kenek bis di Jenderal 13 itu ngalamin saya kalau cik saya nggak balik lagi. Oh udah kecil nih ya. Jangan nih mau kerjanya lewatin aja.
Nah bang, buat abang nih bang nih, momentum apa bang yang masih berkesan di pagi khususnya bang, yang abang nggak bisa lupain ketika memang bentrok di jalur nih bang, ada nggak sih bang? Waktu itu Ane, Pedro, Ripal, Ekis, ada berlima tuh pas lampu merah kan turun tuh. Anak kampung Jawa masih pada nongkrong, belum pada berangkat, baru pada nunggu bis. Waktu itu belum ada flyover kan. Waktu itu yang dikenalin sama Pedro, dengan kayak Ambon gitu. Betul, Bang Pedro nih bener. Dilihat belakang, kita diikutin. Udah gitu, udah kita ini aja, santai aja dulu. Kita masuk ke gang jalanan tuh apa ya, sebelum SMA 33 tuh. Di situ jalan masih ngikutin aja banyak kan. Waduh, kita tos-tosan aja nih. Si Ripal udah keluarin apa yang ada. Dia ngeluarin gear. Gue emang biasanya bawa korek api sama gunting kuku kayak ada pisaunya. Si Pedro tangan kosong kalau nggak salah dia. Si Ekis sudah ada berlima atau berenam tuh. Nah di situ kita balikin, kita teriak budut, mereka cabut kan, kabur. Ada satu orang tuh, mungkin ada yang ingat nih kalau nonton ya, anak 6. Dia pakaian bebas, kayak tahu alumni atau apa deh, langsung ngeluarin kuda-kuda, kayak anak Betawi. Itu satu orang doang, kita gebukin gitu, diinjek-injek lah, pokoknya inilah. Mohon maaf nih, betul. Ini kejadian ini real. Cerita real tapi yang lalu nih bang, betul. Lalu. Malamnya ada kejadian di Jembatan Baru, anak SMA 1 di Cus ini nih, pantatnya namanya Heru, anak 94. Terus udah gitu kan, emang setelah mau ke pasar kita mau nengokin, rumahnya di Bojong. Nah itu berarti kenalin. Posisinya udah mulai pecah kongsi tuh dengan STM semua di Jakarta tuh ya? Iya, emang itu lagi seru-serunya. Kalau dia rasanya sih sangat mesra sekali. Masih mesra. Sama penerbangan udah ribut kita. Sama penerbangan udah bentrok tuh. Terminal Blok M tuh sering kita sweeping dulu. Iya, dia akhirnya takutan juga mau dulu. Ngeri dia. Itu yang paling berkesan di mana Bang Cideng? Yang abang masih inget sampai sekarang itu nih? Memori yang gak berbekas, kita kan sering diganggu. Siap pulang itu tempur dengan SMA 7 Gajah. Kalau SMA Captun tuh, SMA Yuan Pals tuh emang udah siap hari makanannya diserang tuh kita. Tapi nggak berani masuk Gunung Sari. Ya kan, Gunung Sari karena mereka di backup sama pentolan komplek AL tuh kayaknya. Nyerang. Tapi lewat doang, itu dibuk kabur. Kalau kita tiap sore pulang, basis 93 itu tempurnya selalu di Gambir. Selalu, hampir saya pernah dia pernah diculik sama Intel. Bang Cideng diculik tuh. Iya, karena kelihatan kalau bawahnya kayaknya leadernya pentolannya saya diculik masuk ke Laksus. Hancur kita bawahnya. Dituduhnya perusahaan bis kota bis 913. Dituduhnya? Ya, kita diserang. Buset, aduh. Tapi akhirnya kita greget kita, saya pernah tempur, saya ngeliat tuh kita pas jadwal pulang sore dan 13. Momentum itu kejadian ada bis 101 nama 806 lagi serang. Dia nggak banyak masanya. Itu lagi tempur, panggung di dekat di situ kan di depan sekolah mereka. Betul. Lewat nanti ya bang. Truk berhenti, turun saya bilang turun, backup, bantu mereka. Pertempurannya sama 7 dengan 806, 913, 101. 101 itu nggak banyak, tapi jiwa. Woi, betul nih. Buat basis 101 dia nggak bertingkat lagi bisa. Oh iya. Jalur tengkorak katanya. Akhirnya kita backup, turun. Nah kan di situ momentum tragedi bikin kejadian itu. Ya ampun. Kita bisa ngerangsek sampai masuk ke depan sekolahan. Depan sekolahan? Iya, itu tragedi itu nggak pernah disentuh sama militer. Aparat kan banyak. Ya, itu kejadian kayak di hipnotis itu. Pangkalan militer nggak ada yang berani tuh. Ya kejadian itu kita banyak tuh. Ada mau setengah jam 1 jam kita tempur. Sampai kita ngerangsek masuk sampai depan sekolah, dia ngibarin bendera. Pintunya ditutup. Brak! Biasanya nggak pernah, selalu kita dihajar. Kita marah di situ. Karena turun lagi bis 913, turun lagi gelombang kedua. Masuk lo nyerang. Saya di belakang mentung yang mundur. Waduh, anjir.
copotin tuh pelang SMA 7 gage. Aku nggak bakar jangan, lu mau mati lu pangkalan militer lu mati jangan. Ngeri banget. Di situ, Edan. Victoria di situ. Betul. Angkat bendera mereka, takut kalah berarti. Udah dong, selesai. Aparat cuma ngeliatin doang, udah kita pulang berangsek jalan massal kita. Sampai Tamrin, sampai Sarinah, baru kita dilepas. Buset, ngeri banget. Itu kejadian pelangnya copot. Anjir. Jarang-jarang gitu tragedi itu. Itu anehnya nggak pernah disentuh aparat saat kejadian itu. Diamin. Emang disengajain lah mungkin. Kayaknya capek. Udah capek bosen nih dia lagi dia lagi. Karena SMA juga yang biang kerok karena anak jenderal kalau banyak. Iya betul. Anak menteri banyak juga gitu. Pernah anak Bulus Baligas, legendnya Ucok dulu, anak Tomang, angkatan 89, tusuk, Ya ampun. sampai tembus. Sama anak SMA aja. SMA 7, Jarwo di tusuk tembus. Waduh. Cuman dasar nyawanya masih belum dicabut Iya betul, masih dilindungin kali ya. Tuh, namanya Hotlan. Itu angkatannya Ucok, Bang Ucok 40. 49 satu kelas. Ya mati. Kita pusing bawa dia ke rumah sakit Sembor ICU. Agak lewat, karena tembus, udah tembus ya. Buset. Gila ya sama dia. Kacau. Nah nih bang nih seru nih bang nih. Kalau buat abang nih di era dulu tuh yang namanya ilmu kebal kayak gitu. Abang udah punya belum sih bang kayak gitu bang? Punya nggak ya? Kalau kepikiran itu Nggak kepikiran? nggak ada. Ada sih Nggak ada. beberapa. Mungkin satu, dua, ada, tiga. cuman nggak expose lah. Nggak. Tapi kalau abang sendiri punya apa nggak nih? Kagak. Nggak ada. Murni berarti bang ya? Iya. emang. Nah kalau bang Cidek deh, kayak bang Cidek punya. Punya gimana dong? Tangkap di Laksus langsung gonyok, belok pakai kecap, masuk misal bareng sama tentara lagi kapten. Aduh, Turunan Betawi ya, bisa kuda-kuda juga. Berarti murni aja bang Cidek. Punya aja babak belur, babak belur. Buset. Tau nggak setiap hari itu bis kaca kita bikin terang kita di atas itu beling udara setiap hari biasa. Jadi kayaknya udah ya ngeliat kecap begitu bang. Kecil lah. Ya masih tipis lah gitu. Sampai saat zaman saya tuh sampai dia bikin manggil preman area-area Surabaya tuh stasiun Gambir kan banyak. Yang maju mereka culu-culu preman banget. Ya pernah mundur tugas, juga sama 93 dan aja jadi 93 itu saat itu terbiasa dengan tempur pertempuran. Dulu apa gue yang mati duluan, udah gue hajar dulu. Jadi ya karena udah sering begitu ya bang ya. Kemudian hikmah apa nih dari abang yang abang petik buat pribadi abang yang sekarang ini? Kalau hikmah sekarang yang kita petik, syukur alhamdulillah kita bisa sampai saat ini ketemu dengan silaturahmi yang sangat erat. Alhamdulillah betul bang. Kita jadi menganggap teman menjadi saudara. Betul. Jadi kita bangun komunitas setiap sudut ada. Gitu. Sudut yang ikonnya macam-macam. Betul, yang beragam ya. Beragam. Itu untuk khusus di Budut aja apa mulai ngerangkul ke para rival terdahulu nih? Gimana bang kita? Sebetulnya bisa ketemu kayak kita ciptakan termasuk Ikan Tibar. Betul. Salah satu adalah grup Ikan Tibar tuh ya bang ya. Untuk terus sering lempar bola data. Ada project jadi ada yang kita petik di situ untuk pergaulan di sini. Gitu. Ada take and give-nya gitu. Ada manfaatnya. Betul. Yang muda menghargai yang tua sangat menghargai. Betul. Menghargai yang muda. Gitu. Nah kalau dari abang kita nih, abang selaku sekarang sebagai ketum ya, ketum dari Legend basis besar 913 nih. Paling banyak. Itu apa nih visi misinya tuh dari abang pribadi yang bisa abang bagiin buat teman-teman tuh? Ya sama lah, pengen bikin lebih solid, lebih silaturahminya ditingkatin, terus saling membantu para teman-teman yang sedang kesulitan. Betul. Saling mengisi lah ya. Saling Enak. ya ke arah ke yang positif lah. Karena yang positif ya. Ya jadi para senior ini yang sekarang ini melakukan hal kegiatan yang positif, salah satu bentuk menebus mungkin kesalahan masa lalu bang ya, dan merubah image pandangan Budut. Yang Budut yang sekarang adalah Budut yang lebih baik, betul ya. Oke, nah bang, menghapus dosa lah. menghapus dosa, dosa ukuran, memperingan. Betul. Nah dari abang dan abang berdua nih, monggo berikan pesan-pesannya buat para generasi yang sekarang untuk menghentikan tawuran nih dan nggak lagi bermusuhan. Monggo dari Bang Cidek pesan-pesannya bang. Kalau pesan saya sih ya mungkin generasi saat ini lebih sebetulnya harus banyak bimbingan. Karena kita yang sudah mengalami
di masa lalu itu sangat merugikan. Karena bimbingan dulu ya. Iya, merugikan bagi adik-adik yang saat ini lebih baik seperti kami yang sudah menjadi alumni, kita membangun solidaritas. Betul. Daripada membangun pertempuran, tawuran, nggak ada gunanya, rugi. Kita masuk rumah sakit kalau punya ilmu sih nggak apa-apa. Kasihan orang tua. Iya betul. Oke. Nah kalau dari Pak Acep, barangkali ada pesan-pesan kata mutiara yang disampaikan? Iya, untuk teman-teman, adik-adik ya, semuanya wajib buat memutus mata rantai tawuran. Karena kan tawuran itu sendiri bergeser kepada tawuran antar kampung, antar geng gitu. Jadi, Tawuran online. Itu tradisi dari sekolah sih, dari sekolah masing-masing. Jadi ya kita ini salah satu dalam rangka buat memutus mata rantai. Ya jadi buat penonton setia CJ Channel kurang lebihnya seperti itu kayaknya nih obrolan saya bersama para senior dari STM Budut 913 nih. Ambil hikmahnya dan petik kesimpulannya agar menciptakan generasi yang lebih baik lagi. Akhir kata dari gue, jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.